Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nurfatia. Saya di sini akan menjelaskan 4 poin bimbingan dan konseling. Poin pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Poin kedua, tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Poin ketiga, asas-asas bimbingan dan konseling. Dan poin keempat, komponen program bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Yang kedua adalah tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya, berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Fungsi bimbingan konseling sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Fungsi-fungsi bimbingan dan konseling ada 5. Yang pertama, fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemulihan dan pengembangan, dan fungsi advokasi. Asas-asas bimbingan dan konseling menurut Prayitno ada 12 asas, yaitu asas yang pertama, asas kerahasiaan, merupakan asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan konseli yang menjadi sasaran layanan, di mana data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain harus dirahasiakan oleh konselor. Dalam hal ini, konselor wajib secara penuh untuk memelihara dan menjaga semua data dan keterangan sehingga kerahasiaan benar-benar terjamin. Yang kedua, asas kesukarelaan, merupakan asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli dalam mengikuti menjalani layanan yang dibutuhkan bagi dirinya. Dalam hal ini, konselor wajib membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Asas yang ketiga, asas keterbukaan, merupakan asas yang menghendaki konseli yang menjadi sasaran layanan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura baik dan memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi. Asas yang keempat, asas kekinian, merupakan asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah masalah konseli dalam kondisinya sekarang, layanan yang berhubungan dengan masa depan atau kondisi di masa lampau pun dilihat dampak atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang dilakukan sekarang. Asas yang kelima, asas kemandirian, merupakan asas yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Konselor hendaknya mampu untuk mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. Asas keenam, asas kegiatan, merupakan asas yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, konselor perlu untuk mendorong konseli untuk aktif dalam setiap layanan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Asas ketujuh, asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau konseli yang sama kehendaknya selalu bergerak maju dan tidak menonton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai kebutuhan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Asas ke-8, asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan bimbingan konseling baik dilakukan oleh guru pembimbing atau pihak lain saling menunjang harmonis dan terpadu. Untuk ini, kerjasama antara guru pembimbing dan pihak-pihak berperan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan konseling perlu terus dikembangkan. Asas ke-9, asas kenormatifan, yaitu bimbingan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan konseling didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai norma yang ada, yaitu norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan kebiasaan sehari-hari.
Asas yang ke-10, asas keahlian, merupakan asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang ke-11, asas ahli tangan, yaitu bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atau suatu permasalahan peserta didik atau konseli mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Asas yang terakhir, asas tuturi handayani, yaitu asas bimbingan konseli yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk maju. Yang terakhir ada komponen program bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan secara keseluruhan dikemas dalam 4 komponen layanan, yaitu: pertama, layanan dasar. Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada semua siswa melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu perkembangan dirinya secara optimal. Kedua, layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan ini merupakan proses bantuan yang diberikan kepada seluruh peserta didik atau konseli untuk membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang ketiga, layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian layanan bantuan kepada konseling yang sedang mengalami masalah ataupun dalam keadaan yang membutuhkan bantuan atau pertolongan dengan segera, karena jika tidak dibantu akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tugas perkembangannya. Dan yang terakhir, dukungan sistem. Dukungan sistem adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur atau teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru pembimbing secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik.